adik-adik sekolah minggu semuanya, apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa, Yesusku baik. Nah, adik-adik kakak Devi mau tanya, apakah hari ini sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Pasti sudah siap dong ya. Nah, maka dari itu nih kakak Devi mau ajak adik-adik semua sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Dan kita akan angkat satu lagu pujian yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri adik-adik semuanya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukacita. Hari ini harinya Tuhan. Boleh tepuk tangan adik-adik semuanya. Adik-adik sekolah minggu semuanya, untuk memulai ibadah online kita pada hari ini, kakak Devi mau ajak adik-adik semuanya untuk menyatukan hati dan pikiran. Kita akan berdoa bersama. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Berterima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu yang mengalir, senantiasa mengalir di hidup kami Tuhan. Kami juga Tuhan mengucap syukur karena Engkau telah memberkati, memelihara hidup kami seminggu ke belakang Tuhan. Hingga pada hari ini, pada minggu ini Tuhan, kami bisa berkumpul kembali untuk beribadah sekolah minggu Tuhan Yesus. Walaupun sampai hari ini Tuhan kami beribadahnya masih online, tapi ini tidak mengurangi sukacita kami dan tidak mengurangi kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau memulai ibadah online kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan Kau pun juga Tuhan kiranya menyiapkan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa Tuhan mengikuti tata ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan lihat siapa aja adik-adik sekolah minggu yang sudah mengumpulkan ayat hafalan ke kakak-kakak sekolah minggunya. Yuk kita lihat. Amsal 23 ayat 26. Hai anak-anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biar matamu senang dengan jalan-jalan. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berilah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amin. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berilah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarkanlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amin. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku,
biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanmu. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Hai anakku, berikan hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amin. Tuhan memberkati. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu padaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amsal 23 ayat 26. Hai anak-anakku, berikanlah hatimu kepadaku, Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amin. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amin. Hai, selamat hari Minggu teman-teman. Perkenalkan, namaku Luis. Aku sangat senang berada di kebaktian ini bersama teman-teman. Nah, aku di sini mau memberikan kuis. Kuis tentang apa ya? Jadi, aku akan memberikan suara dan teman-teman harus mendengarkan dengan baik suara apakah itu dan ayo cepat-cepat menjawab suara apa itu ya. Semuanya sudah siap? Kamu sudah siap? Kamu sudah siap? Kamu sudah siap? Ayo kita mulai kuis ini. Pertanyaan pertama adalah, nah, itu suara apa? Ayo tebak. Ya benar. Wah, pintar-pintar ya. Itu suara ayam. Pintar-pintar semuanya nih teman-teman. Nih ya, ini suara yang kedua. Ayo dengarkan baik-baik. Nah, tadi suara apa? Ayo tebak. Benar lagi. Itu memang suara kerbau. Tepuk tangan semuanya. Hebat, 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 hebat. Pertanyaan selanjutnya enggak lagi suara hewan. Ini suara alat musik. Ayo dengarkan lagi suara apakah ini? Nah, suara apa itu kira-kira? Ya, kalian benar lagi. Itu suara gitar. Ayo dengarkan sekali lagi. Ya, hebat-hebat nih semuanya. Suara hewan bisa, suara alat musik bisa. Nah, soal selanjutnya aku nggak mau yang gampang-gampang lagi. Yang susah. Soalnya yang gampang teman-teman semuanya bisa jawab. Coba, ini suara apa? Suara apa ya? Ada yang tahu kelas Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ya, ketebak lagi.
memang hebat-hebat nih, sekolah minggu GKPI pada larang. Semuanya mendengarkan dengan baik. Iya benar, itu adalah seruling Sunda. Kita dengarkan sekali lagi. Siapa yang punya di rumah? Oke, tadi suara hewan sudah, suara alat musik sudah. Ini satu lagi nih. Ini adalah suara ya udah deh, dengarkan aja suara apa. Ya, oke? Suara apa ini? Hah? Bingung? Oh, dengarkan lagi sekali lagi ya. Ayo, suara apa? Kelas Lukas benar. Ada yang jawab. Iya, ini suara hujan. Suara hujan yang lebat. Hore! Tepuk tangan semuanya. Kelas Yohanes juga hebat. Kelas Matius sama Markus juga hebat. Semuanya mendengarkan dengan baik. Telinganya digunakan untuk mendengarkan dengan baik. Nah, setelah ini kakak sekolah minggu akan bercerita tentang seseorang yang juga mendengarkan dengan baik. Dia mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Siapakah dia? Siapakah ya? Sesaat lagi. Dadah! Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi udah seru-seruan bareng sama Luis ya. Kita tadi main game tentang suara apakah itu. Dan karena adik-adik mendengarkan dengan baik, adik-adik bisa menjawabnya dengan tepat. Sebentar lagi kakak mau bercerita tentang seorang nabi yang pada saat kecil dia mendengarkan suara Tuhan. Siapa dia? Sebelum itu kita mau berdoa dulu dong. Sebelum kita baca firman Tuhan. Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Terima kasih telah melindungi kami sepanjang hari pada saat kami juga tidur. Kami mau mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, siapakah nabi tersebut? Dia adalah Samuel. Samuel yang mendengarkan suara Tuhan. Kita mau baca Alkitab kita dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Sudah membaca Alkitabnya? Nah, kakak ceritakan. Adik-adik, Samuel itu memiliki orang tua namanya Ibu Hana dan Bapak Elkana. Jadi pada suatu hari, Ibu Hana dan Bapak Elkana ini pergi ke rumah Tuhan di Silo dan memanjatkan permohonan. Ibu Hana itu adik-adik berdoa di bait Allah dengan khusyuk. Dia berdoa meminta Tuhan untuk memberikan dia seorang anak adik-adik karena dia mendambakan seorang anak. Lalu Tuhan menjawab doa Hana. Pada tahun berikutnya, Hana dikaruniai seorang anak dan diberi nama Samuel. Samuel ada artinya, yaitu aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah, waktu Ibu Hana meminta anak, dia pun bernazar akan memberikan anaknya tersebut sebagai pelayan Tuhan. Jadi pada saat umurnya sudah cukup, maka Ibu Hana membawa Samuel pergi ke rumah Allah, ke bait Allah di Silo kepada Imam Eli dan menyerahkan Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan. Pada saat itu adik-adik, firman Tuhan itu sangat jarang dan penglihatan-penglihatan pun jarang juga terjadi. Nah, tiap hari Samuel didampingi Imam Eli, dia melayani bait Allah. Jadi pada suatu malam adik-adik, Nabi Eli sedang tertidur. Dia tertidur di tempat tidurnya dan Samuel juga tertidur di bait Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Samuel menjawab, ya Bapa. Lalu dia berlari ke tempatnya Nabi Eli. Dia berkata, ya Bapa, bukankah engkau memanggil aku? Tapi Nabi Eli menjawab adik-adik, dia menjawab, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Samuel tidur kembali, dia tidur. Lalu Tuhan memanggil dia untuk yang kedua kalinya. Samuel, Samuel.
Samuel mendapatkan kembali Nabi Eli. Dia adik-adik berlari ke tempat Nabi Eli. Lalu dia berkata, "Ya Bapak, bukankah engkau memanggil aku?" Eli menjawab kembali, adik-adik, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah, pergilah tidur kembali." Samuel menurut, dia tidur kembali. Dia tidur kembali. Tuhan memanggil dia yang ketiga kali, adik-adik. Samuel bangun, lalu dia pergi mendapatkan Nabi Eli kembali. Pada saat itu Samuel belum diperkenalkan kepada Tuhan. Dia belum tahu itu suara siapa. Lalu dia kembali mendapatkan Nabi Eli. Dia berkata, "Bapak, bukankah engkau memanggil aku?" Nabi Eli yang sudah 3 kali dibangunkan oleh Samuel, dia mengerti adik-adik bahwa ini Tuhan yang memanggil Samuel. Lalu Nabi Eli berkata kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil kembali, engkau harus berbicara seperti ini. Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Jadi Samuel kembali tidur, dia tidur adik-adik, lalu Tuhan memanggil kembali seperti yang sudah-sudah, yang keempat kali, "Samuel, Samuel." Lalu Samuel menjawab seperti yang diajarkan oleh Nabi Eli. "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Tuhan berfirman kepada Samuel dan apa yang difirmankannya terjadi. Adik-adik, kita belajar hari ini tentang Samuel yang mendengarkan suara Tuhan. Pada saat dewasa adik-adik, Samuel menjadi nabi yang hebat dan dia tetap mendengarkan setiap kali Tuhan berbicara kepadanya. Kita bisa seperti Samuel yang mendengarkan suara Tuhan. Apa Tuhan memanggil kita? Ya, Tuhan memanggil kita di hati kita. Kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan di dalam Alkitab. Alkitab yang mengajarkan kita tentang kebenaran. Alkitab juga yang memberitahu tentang kesalahan-kesalahan kita. Nah, adik-adik, kita mengetahui tentang suara Tuhan, isi hati Tuhan lewat pembacaan Alkitab. Jadi, rajin-rajin baca Alkitabnya adik-adik ya. Supaya kita tahu isi hati Tuhan, supaya kita tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan supaya kita tahu apa sih yang harus kita lakukan untuk menjadi baik. Adik-adik, meskipun adik-adik masih kecil, bukan berarti Tuhan tidak mau memanggil adik-adik. Tuhan mau tiap hari Tuhan memanggil adik-adik. Tiap hari Tuhan menjaga adik-adik. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita mau juga mendengarkan dengan setia suara Tuhan. Dibaca ya adik-adik Alkitabnya. Nah, sekian firman hari ini adik-adik. Ayat hafalannya jangan lupa dihafal ya. Ini pendek. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kakak-kakak sekolah minggu sangat senang kalau adik-adik menghafalkan ayat hafalan dan mengirimkannya ke wali kelas masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami belajar dari Samuel untuk mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan dengan baik, dengan setia. Kami mau mendengarkan suara Tuhan dalam pembacaan Alkitab kami sehari-hari, dalam kami berdoa kepada Tuhan setiap hari. Kuatkan kami Tuhan Yesus, berkati kami juga setiap harinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Samuel yang dipanggil oleh Tuhan, yang dibawakan oleh Kakak Santi. Kita akan berterima kasih dulu nih sama Kakak Santi yang udah membawakan firman minggu ini. Terima kasih Kakak Santi telah membawakan firman yang luar biasa. Semoga kami anak-anak sekolah minggu GKP Padalarang bisa menjadi anak-anak yang mendengarkan panggilan Tuhan. Nah, Kakak Dela mau ngajak adik-adik untuk menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 355 yang berjudul Yesus Memanggil. Yuk kita nyanyi yuk!
menutup ibadah kita akan bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sangat luar biasa. Kau masih memberikan kami kesehatan, napas kehidupan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, meskipun kami beribadah online Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada minggu ini. Kami mau Tuhan belajar dari Samuel yang mau mendengarkan panggilan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati kami, anak-anak-Mu Tuhan, agar semakin lagi kami mendengarkan tentang panggilan-panggilan-Mu kepada hadap kami Tuhan, sehingga kami bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami seminggu yang akan datang Tuhan. Kiranya Kau berkati kami agar kami bisa beraktivitas, melakukan sekolah kami, melakukan kegiatan kami Tuhan dengan sebaik mungkin, sehingga kami pun bisa melakukan apa yang benar di hadapan Engkau. Berkati kami agar kami bisa menjadi terang dan garam dunia Tuhan di tengah-tengah kehidupan sekitar kami Tuhan. Tuhan, kami juga minta ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, agar kami semakin layak lagi untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang akan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan minggu depan ya, dan videonya dikirim paling lambat hari Kamis. Adalah juga mengingatkan untuk adik-adik untuk tetap menabung di celengan kasih kita, karena bentar lagi Natal. Itu akan diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!